Anak-anak semua, barusan kita menyaksikan bagaimana Kiki dan Momo serta teman-temannya di rumah ya. Mereka mengalami kebosanan pasti karena terlalu lama liburan di rumah ya. Dan juga tidak bisa kemana-mana. Tapi kita bersyukur mereka bisa saling berkomunikasi melalui WA dan juga mereka bisa video call dan memuji Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, bagaimana keadaannya? Ya, harapan Kak Niel semuanya berada di dalam keadaan yang sehat. Nah, anak-anak, kalau kita pikir-pikir ya, kita tidak pernah membayangkan bahwa kita akan liburan panjang, betul tidak ya? Tapi waktu kita tidak memikirkan itu, justru Tuhan mengizinkan kita bisa liburan panjang. Ya, walaupun ada banyak kegiatan yang dikerjakan di rumah secara online, tetapi adik-adik, disinilah kita belajar bahwa sekalipun keadaan kita seperti ini, tetapi Tuhan masih memelihara kita. Tuhan masih menolong kita. Tuhan masih melindungi kita dari segala hal yang jahat. Nah, ini yang perlu kita syukuri. Walaupun keadaan kita mungkin tidak nyaman, tidak enak, ya, karena kita tidak bisa kemana-mana, tetapi kita melihat satu hal yang juga harus menjadi kekuatan kita, yaitu di tengah-tengah situasi yang kita alami, Tuhan tetap memelihara kita dengan anugerahnya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ada satu tokoh di Perjanjian Lama yang juga telah mengalami berbagai ujian di dalam hidupnya. Tetapi di tengah-tengah ujian yang dialami itu, dia melihat kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidupnya. Sehingga sekalipun begitu banyak kesulitan yang dia alami, dia bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, siapa namanya? Yaitu Daud ya. Daud itu adalah seorang yang telah melewati banyak tantangan, banyak ujian, banyak kesedihan di dalam hidupnya. Tetapi satu hal yang dia percaya, bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang baik. Ya, kalau kita baca adik-adik di dalam Mazmur pasal 145 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, kita menemukan di sana bagaimana Daud di dalam hidupnya memuliakan Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Dia bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat di dalam hidupnya. Dan bukan hanya itu, Daud juga melihat bagaimana Tuhan itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan kasih sayang. Karena itu, sekalipun banyak penderitaan yang dia alami adik-adik, tetapi dia bisa memuliakan Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak marah-marah, tetapi Daud justru mau memuji Tuhan, mau memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik semua, mungkin saat ini kamu mengalami rasa bosan, rasa capek di rumah, tetapi ingat satu hal, bahwa sekalipun saat ini kita mengalami masa-masa sulit, tetapi Tuhan memelihara kita. Tuhan senantiasa mengasihi kita, Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kita. Karena itu, jadikanlah hidupmu sebagai tempat untuk kemuliaan Tuhan, ya. Jadikanlah seluruh kehidupanmu untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Nah, ayat hafalan pada hari ini kita akan baca di dalam Mazmur pasal 145 ayat 1 berbunyi demikian. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Jadi adik-adik, firman Tuhan ini mengajak kita bahwa dalam keadaan apapun kita harus tetap bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan rahmat. Nah, karena itu adik-adik tetap semangat, tetap memuliakan Tuhan. Tuhan akan menolongmu dan membuat hidupmu akan berhasil dan penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau telah memimpin kami di dalam kebaktian sekolah minggu ini. Jadikanlah ya Tuhan
hidup kami ini sebagai tempat untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Sekalipun banyak kesulitan-kesulitan yang kami alami, tetapi biarlah Tuhan selalu menolong kami agar kami selalu bersyukur kepadamu. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian saja ya adik-adik yang ada di rumah, kebaktian kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita.